Ebit pun meminjamkan uang tersebut. Selain karena Nathan cukup dekat dengan dirinya, Ebit juga percaya Nathan akan mengembalikan uangnya ketika ia membutuhkan uang tersebut. Namun siapa sangka hal itu menjadi awal dari kejadian memilukan yang terjadi di antara mereka. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib malang menimpa seorang pria asal Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025. Niat hanya untuk menagih utang sebesar Rp200.000, namun bukan uang yang didapat. Pria tersebut malah mengalami nasib naas. Pria tersebut justru dianiaya hingga meregang nyawa oleh temannya sendiri karena temannya tersebut yang ogah membayar utang. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dari kisah yang satu ini. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita lanjut ke ceritanya. Di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah Lorena, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur. Ada seorang pria berumur 31 tahun bernama Yosef Seda. Yosef yang kerap disapa Ebit ini adalah pria yang memiliki keluarga kecil dan sederhana. Istrinya bernama Maria Fatima Damara. Namun tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang keturunan atau anak mereka. Walau begitu, Ebit diketahui memiliki adik yang tergabung dalam keluarga besar, salah satu organisasi mahasiswa asal Maumere. Adiknya mengikuti jejak Ebit yang semasa kuliah juga tergabung dalam organisasi tersebut. Dan dari sanalah Ebit memperluas pertemanan sekaligus mempererat tali persaudaraan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Ebit akrab dengan tetangga-tetangganya, termasuk Monica yang usianya lebih tua darinya. Monica cukup dekat dengan keluarga Ebit hingga ia juga dianggap sebagai keluarganya sendiri. Jarak rumah mereka yang tidak terlalu jauh menyebabkan Ebit sering mengunjungi Monica. Bagi Monica, Ebit sudah seperti anaknya sendiri. Selain memiliki hubungan sebagai tetangga, interaksi mereka juga kerap terjadi di pasar tingkat. Hal tersebut dikarenakan Ebit memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek di pangkalan depan hotel Bengoan yang lokasinya berada di pasar tingkat. Sedangkan Monica adalah pedagang pakaian di pasar tersebut. Pekerjaan Ebit tersebut pun membuat berinteraksi dengan beragam orang setiap hari. Ia terbiasa berbaur dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Pribadinya hangat dan banyak orang merasa nyaman untuk terbuka kepada Ebit. Salah satu orang yang ia kenal dari pasar tingkat adalah Nathaniel Ledimolo atau yang sering disapa dengan panggilan Nathan. Nathan ini usianya lebih muda dari Ebit, yaitu 26 tahun. Beberapa sumber mengatakan bahwa Nathan merupakan pedagang yang menjual sepatu dan sendal di pasar tingkat. Namun informasi lainnya mengatakan bahwa Nathan tidak berjualan di pasar tersebut. Ia hanya kebetulan sering berkunjung dan membantu penjualan barang-barang di sana. Nathan berasal dari daerah tempat tinggal yang berbeda dengan Ebit, yaitu di Kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Nah sobat, Ebit ini memang dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah kepada orang lain. Akan tetapi, keramahannya sering kali dimanfaatkan, termasuk oleh Nathan. Nathan saat itu memanfaatkan keramahan Ebit untuk meminjam uang sebesar Rp200.000. Tidak diketahui secara detail alasan peminjaman uang tersebut. Namun yang pasti, pada saat itu, sebenarnya keluarga Ebit sedang kesulitan uang. Tapi Ebit tetap meminjamkan uangnya kepada Nathan. Entah bagaimana Nathan membuat Ebit percaya kepadanya. Ebit pun meminjamkan uang tersebut. Selain karena Nathan cukup dekat dengan dirinya,
Ebit juga percaya Nathan akan mengembalikan uangnya ketika ia membutuhkan uang tersebut. Namun siapa sangka hal itu menjadi awal dari kejadian memilukan yang terjadi di antara mereka. Beberapa hari setelah Ebit meminjamkan uang kepada Nathan, Ebit yang tidak dipungkiri juga membutuhkan uang untuk sekedar hidup sehari-hari. Tentu mengharapkan uang yang dipinjam oleh Nathan segera dikembalikan. Namun nyatanya sudah berhari-hari kemudian, Nathan seolah tidak punya kesadaran untuk segera melunasi utangnya. Sehingga Ebit terpaksa harus menagih utangnya yang sebesar Rp200.000 tersebut kepada Nathan. Mulanya Ebit berusaha menagih utangnya kepada Nathan dengan baik-baik, berharap Nathan sadar jika ia punya utang dan dapat segera melunasinya. Walau begitu, nyatanya setelah ditagih, Nathan mengaku belum bisa membayarnya. Akan tetapi, seperti menghindari Ebit, Nathan malah mulai hilang kabar. Meskipun sehari-harinya Ebit berada di sekitar pasar tingkat karena menjadi tukang ojek, Ebit jarang melihat Nathan. Ebit berkali-kali menghubungi Nathan dan memintanya untuk melunasi utangnya. Akan tetapi, Nathan selalu banyak alasan. Hal itu pun membuat Ebit sangatlah geram. Uang Rp200.000 bukanlah nominal yang sedikit bagi Ebit. Bahkan ketika Ebit meminjamkannya kepada Nathan, ia butuh pertimbangan yang banyak. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya bersepakat untuk bertemu dan membahas tentang utang piutang mereka tersebut. Ebit yang dirasa menemukan titik terang lantaran uangnya tidak kunjung dikembalikan, merasa senang karena ia merasa Nathan yang ingin bertemu dengannya mulai menyadari bahwa ia harus mengembalikan uang yang sudah ia pinjam itu. Akhirnya sobat, pada hari Kamis 26 Juni 2025, Ebit dan Nathan pun janjian untuk bertemu di balai-balai atau tempat duduk yang biasanya berada di sekitar pasar tingkat. Sebelum Ebit datang, Nathan membeli moke, yaitu minuman beralkohol yang berasal dari daerah tersebut. Setelah membeli moke, ia duduk di balai-balai sambil menunggu Ebit datang. Ia pun mengkonsumsi moke sendirian hingga merasa mabuk. Entah mengapa ia meminumnya, padahal pengaruhnya bisa membuatnya kehilangan kendali. Entah mungkin ingin merasakan efek dari mabuk tersebut, atau memang sudah hanya kebiasaannya saja. Lalu sobat, tak lama kemudian Ebit datang menghampiri Nathan. Mereka duduk dan mengobrol sebentar. Ebit yang sudah jengkel dengan Nathan pun mulai membahas tentang uang yang ia pinjamkan kepada Nathan. Nathan yang merasa belum dapat membayar utang pun meminta tambahan waktu lagi kepada Ebit. Namun Ebit tidak bisa memberikan kesempatan lagi kepada Nathan. Ia sudah tidak peduli dengan alasan-alasan yang dilontarkan kepadanya. Pada saat itu, Nathan merasa benar-benar tidak mampu membayar utangnya. Ebit yang bersikeras agar Nathan segera melunasi utangnya kembali memicu perselisihan di antara mereka. Nathan pun merasa terdesak. Ia pun berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Lalu ia berniat menggadaikan satu-satunya handphone yang ia miliki untuk menebus utangnya kepada Ebit. Ebit pun memberikan kesempatan kepada Nathan agar ia mencoba menggadaikan handphonenya. Nathan pun bergegas menuju sebuah kios untuk menggadaikan barang tersebut. Sementara Ebit diam-diam mencoba mengikuti Nathan dari belakang, khawatir Nathan kabur tanpa melunasi utangnya. Seolah takdir menjelaskan ketakutan Ebit, kios yang Nathan datangi itu ternyata sudah tutup dan Nathan tidak bisa menggadaikan handphonenya di kios tersebut. Ebit pun merasakan firasat buruk jika Nathan tidak jadi membayar utangnya. Akhirnya Ebit menghampiri Nathan yang kebingungan. Nathan yang masih dalam pengaruh alkohol itu pun tersulut emosi. Ia merasa sudah berusaha membayar utangnya, namun Ebit malah tidak percaya mengikutinya dari belakang. Mereka mulai beradu mulut hingga berujung adu fisik. Suasana sempat ricuh dan Ebit terjatuh akibat perkelahian tersebut. Ebit yang terjatuh pun sempat berteriak meminta pertolongan warga sekitar, hingga akhirnya orang-orang di sekitar pun melerai mereka. Masih dalam situasi yang panas, Ebit menekan Nathan untuk segera melunasi utangnya. Entah bagaimana caranya, situasi tersebut membuat Nathan gelisah. Ia pun kembali meninggalkan Ebit dan mencoba menawarkan handphonenya untuk digadaikan kepada dua orang tidak dikenal yang ada di sekitarnya. Ia memohon agar handphonenya dapat digadaikan, namun tak ada seorang pun bersedia. Nathan kemudian berusaha ke beberapa kios lain, termasuk ke distro Cemerlang Jaya. Akan tetapi, lagi-lagi ia gagal menggadaikan handphonenya. Karena tidak mampu membayar utangnya, rasa frustasi dan emosi Nathan pun memuncak. Dengan panik, Nathan berupaya untuk menghindari Ebit dan akan melarikan diri. Namun sebelum ia kabur,
Dirinya diadang oleh Ebit yang diam-diam memang sudah mengikutinya dari awal. Sekitar pukul 3:30 sore, ketika keduanya berada dalam posisi berhadapan, Nathan benar-benar dikuasai oleh amarah. Tanpa basa-basi, ia memegang kedua bahu Ebit dan nekat melayangkan pukulan ke dada Ebit sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan dengan penuh amarah. Ebit yang dihujamkan pukulan itu pun menahan sakit. Namun, ia tidak sempat membalas pukulan tersebut. Ia tiba-tiba dikejutkan dengan Nathan yang menendang bagian alat vital Ebit dengan sangat keras, menggunakan kaki kanan dan langsung mendorong Ebit hingga Ebit tersungkur kesakitan di tanah. Nathan yang panik setelah melakukan tindakan kekerasan itu kepada Ebit, langsung pergi melarikan diri. Nathan tidak merasakan bersalah. Ia bersembunyi di rumah kerabatnya, yaitu di daerah yang sama dengan tempat tinggalnya, di Kelurahan Kota Uneng. Sementara Ebit yang kesakitan meminta pertolongan dengan lirih. Penganiayaan yang berlangsung cukup singkat itu langsung diketahui oleh warga sekitar yang berada di lokasi. Ebit yang terjatuh lemas kemudian dibawa untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun karena kondisi Ebit yang sekarat, warga sekitar turut mengantar Ebit menggunakan mobil ke rumah sakit TC Healers Maumere agar segera mendapatkan pertolongan medis. Namun saat diperiksa oleh dokter di rumah sakit, dokter pun mengatakan bahwa harapan hidup Ebit sangatlah kecil, yang mana kemudian malang nasibnya. Ternyata Ebit benar-benar tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Kepergian Ebit yang tak disangka itu meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ia tinggalkan. Keluarga yang melihat Ebit terbujur kaku tanpa goresan atau luka pun tak kuat menahan isak tangis. Semua anggota badannya terlihat mulus tanpa cairan merah. Ratapan pilu dari keluarga memecah kesunyian di ruang jenazah saat jenazahnya diotopsi. Bahkan sampai jenazah Ebit dibawa pulang ke rumah duka di kediamannya di Lorena, lalu dikuburkan secara layak. Isak tangis keluarga, terutama istri Ebit, masih pecah. Selain keluarga, warga sekitar dan teman-teman yang mengenal baik sosok Ebit juga turut berduka cita. Sementara itu sebelumnya, mereka yang kehilangan sosok Ebit, terutama pihak keluarga Ebit yang tidak terima dengan kejadian yang menimpa Ebit pun telah membuat laporan polisi. Mereka berharap pelaku segera ditangkap dan diproses secara hukum. Mereka meminta agar Polres Tika mengusut tuntas kejadian yang menimpa Ebit dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Salah satu yang memberikan keterangan adalah Monica, tetangga dari Ebit sendiri. Ia diberitahu oleh rekan-rekan Ebit yang berada di pangkalan bahwa Ebit dipukuli hingga tak berdaya. Tak butuh waktu lama, polisi pun dapat mengidentifikasi pelakunya yang ternyata tak lain adalah teman korban sendiri, yaitu Nathan. Nathan pun ditangkap di kediaman kerabatnya oleh tim Jatanras Merah Putih Satreskrim Polres Sika dan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, Nathan pun terbukti menganiaya dan melarikan diri sebelum Ebit sempat mendapatkan pertolongan. Setelah diinterogasi, Nathan mengakui perbuatannya bahwa ia telah menghabisi nyawa Ebit. Nathan mengaku melakukan aksi nekat itu karena tidak dapat membayar utang dan kesal ditagih terus-menerus. Akibat perbuatannya yang sangat bengis tersebut, Nathan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Nathan dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Mengetahui siapa dalang di balik kekejian itu, juga motif yang membuat pelakunya melakukan tindakan sekeji itu terhadap Ebit. Pihak keluarga yang mendengar kabar itu pun merasa tidak menyangka. Padahal pelaku yaitu Nathan adalah orang yang cukup dekat dengan Ebit. Bahkan Ebit juga meminjamkannya uang di saat keuangan keluarganya juga sedang sulit. Pihak keluarga yang tidak terima pun mengutuk perbuatan pelaku dan berharap pelakunya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Adik dari Ebit yang merasa terpukul dengan kematian Ebit pun kemudian dengan organisasinya juga mengawal kasus ini bersama dengan bantuan hukum lainnya agar kasus ini segera ditangani hingga tuntas. Rasanya begitu ironis ya sobat, siapa yang mengutang tetapi lebih galak yang punya utang. Dan mirisnya, pelaku bahkan tega melakukan penganiayaan hingga korbannya kehilangan nyawa. Apa pengalaman yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen kasih tahu nih ke kalian
Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang keren dan menarik, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.